Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ibadur Rahman dengan NIM 225081128. Dan dilanjut oleh rekan saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Adila Zahra Sandrina dengan NIM 225081131. Nah, di sini kami akan memaparkan mengenai tugas akhir praktikum, yaitu mengenai analisis kesehatan mental mahasiswa menggunakan Random Forest Classifier. Oke, boleh dilanjut. Baik, di sini ada latar belakangnya ya, di mana tema kami mengenai analisis kesehatan mental mahasiswa. Yang fenomena ini diangkat karena tingginya tingkat kecemasan di kalangan mahasiswa terkait dengan tekanan akademik dan transisi kehidupan di Universitas Auerbach et al. 2018. Nah, begitupun ada tujuannya yang menggunakan teknik machine learning untuk mengidentifikasi pola dan prediktor kondisi kesehatan mental mahasiswa. Baik, boleh dilanjut. Nah, di sini kami menggunakan metode algoritma Random Forest Classifier untuk memprediksi kecemasan mahasiswa berdasarkan survei. Lalu ada pra-pemrosesan data, yaitu mengisi mission values, mengonversi variabel kategori menjadi numerik, dan membagi data menjadi training dan testing set. Lalu yang ketiga ada tuning model, yang dimana menggunakan grid search CV untuk menentukan hyperparameter terbaik untuk meningkatkan akurasi model. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, silahkan. Kemudian di sini ada implementasi dan evaluasi dari model yang telah dibuat. Untuk implementasi model, di sini menggunakan parameter terbaik dari hasil pencarian grid search CV dari model yang telah dibuat. Kemudian untuk evaluasi modelnya, hasil dari evaluasi model akan menghasilkan matriks yang berisi skor akurasi, ROC score, dan confusion matrix yang akan mengukur kinerja model yang telah dibuat. Di mana Oke. Kemudian selanjutnya untuk visualisasi, di sini terdapat beberapa hasil gambar atau visualisasi yang telah dibuat. Yang pertama ada plot conversion matrix, yang kedua ada ROC curve, dan yang ketiga ada visualisasi hasil prediksi. Nah, untuk plot confusion matrix ini akan memberikan gambaran visual tentang performa model yang telah dibuat sebelumnya untuk memprediksi kecemasan pada mahasiswa di universitas yang telah disebutkan sebelumnya. Di mana conversion matrix ini akan memetakan hasil prediksi serta tes yang telah dilakukan untuk prediksinya, di mana apakah hasil model yang telah dibuat tadi akan menghasilkan nilai yang sesuai atau tidak, entah itu true dengan hasil true pada data sebenarnya, atau false dengan false, atau false dengan true, atau true dengan false pada data yang sebenarnya. Sedangkan untuk ROC curve ini digunakan untuk menunjukkan perbandingan nilai sebenarnya dengan nilai probabilitas prediksi positif yang dilakukan. Dan yang ketiga ada visualisasi hasil prediksi yang akan menampilkan tabel hasil prediksi berdasarkan classification report untuk memperkuat evaluasi model. Selanjutnya akan dilanjut dengan demo program. Baik, untuk demo program akan diambil alih. Baik, untuk demo program kita lanjut saja yang akan dipaparkan oleh Saudara Adila. Kepada Saudara Adila dipersilakan. Baik, di sini terdapat import beberapa library, diantaranya itu ada Pandas, NumPy, sama Scalard. Itu yang akan digunakan dalam model dan pemodelan ini. Kemudian ada mounting Google Drive yang akan digunakan untuk melakukan import terhadap file dataset yang disimpan di dalam Drive. Kemudian Pandas di sini akan melakukan pembacaan
file terhadap path yang udah dituliskan sebelumnya. Kemudian ada variabel numeric column, di mana Pandas di sini akan melakukan seleksi terhadap tipe number, semua tipe semua kolom yang bertipekan number. Kemudian Panda untuk numeric column yang di situ akan diisi yang yang isinya kosong atau belum ada nilai sama sekali akan diisi dengan rata-rata dari nilai seluruh kolom tersebut. Kemudian ada variabel label encoder yang diinisialisasi sebagai array kosong. Kemudian dengan menggunakan perulangan for, setiap kolom yang isi tipenya merupakan objek diisi dengan perubahan label kolom tersebut menjadi data numerik. Kemudian label encoder tersebut akan diisi dengan hasil transformasi yang telah diubah menjadi data numerik. Kemudian variabel X akan diisi dengan file yang telah di drop kolom do you have NCT-nya. Kemudian variabel Y akan diisi dengan data pada kolom do you have anxiety. Kemudian dengan train test split akan dilakukan split data dari X dan variabel X dan Y yang telah ditentukan sebelumnya dengan test size-nya itu 0,2 dan 0,8. RV model akan RV model akan menampung nilai kembalian dari random forest classifier dengan random state 42 dan parameter grid diisi dengan beberapa parameter diantaranya n estimator, max depth, sama min sample splitnya. Kemudian grid search-nya akan menampung hasil penyeleksian parameter terbaik dengan menggunakan function grid search CV, dan grid search tersebut akan di-feed dengan train X dan train Y-nya. Kemudian print base parameter found di sini akan mencetak base parameter yang ditemukan dari grid search.base params sama base cross validation score-nya akan dicetak dari grid search base score-nya. Base RV model akan menampung hasil estimator dari grid search tadi, kemudian Y prediksi dan Y proba di sini akan melakukan pengujian prediksi data yang telah dibuat dari model yang didapatkan dari model sebelumnya. Kemudian evaluasi model akan menampilkan akurasi dari skor akurasi antara Y test dan Y prediksi. Udah itu kemudian classification report-nya akan menampilkan hasil report klasifikasi yang dilakukan pada data Y test sama Y prediksinya, sama ROC-AUC score-nya didapatkan dari function ROC-AUC score yang dihitung dari Y test sama Y prediksi probability. Dengan hasil yang bisa dilihat di sini, di mana base parameter found-nya memiliki max depth-nya 6, min sample split-nya 5 dengan n estimators-nya 50, udah itu base cross validation score-nya 0,6875 dengan akurasinya 0,523 dan seterusnya, dengan classification report-nya seperti yang ada di tampilan di layar, dan ROC-AUC score-nya 0,53275. Sekian dari saya kembalikan ke
Baik, terima kasih Adila. Mungkin saya akan melanjutkan ya program Confusion Matrix itu, yang dimana Confusion Matrix, Y-test, dan Y-pred, yang dimana fungsinya yaitu menghitung confusion matrix yang membandingkan nilai sebenarnya dari Y-test dengan nilai prediksi Y-pred dari model klasifikasi. Lalu juga yang dimana memiliki manfaat memberikan gambaran tentang performa model dalam mengklasifikasi data uji ke dalam kelas positif dan negatif. Lalu ada confusion matrix, display confusion matrix, cons matrix. Ini tuh adalah objek yang digunakan untuk menampilkan confusion matrix dalam bentuk visual dan juga mempermudah interpretasi confusion matrix dengan representasi visual yang jelas dan terstruktur. Lalu ada displot yang menampilkan confusion matrix yang telah dihitung sebelumnya. Lalu juga ada PLT show yang dimana digunakan untuk menampilkan plot atau visualisasi yang telah dibuat menggunakan matplotlib, yang bermanfaat untuk mengakhiri serangkaian perintah untuk membuat plot atau visualisasi dan menampilkannya di layar. Mungkin layaran prediksi dan juga truth tabelnya seperti pada gambar yang tertera. Lalu juga ada plot ROC kurva ya, yang dimana ROC kurva itu berparameter Y-test dan Y-proba yang berfungsi untuk menghitung ROC kurva dengan membandingkan nilai sebenarnya Y-test dengan nilai probabilitas prediksi positif Y-probe dari model. Juga memiliki manfaat menunjukkan trade-off antara true positif rate atau sensitivitas dan false positif rate atau satu sampai spesifisitas pada berbagai threshold. Lalu ada aus aus PR, FPR, TPR yang fungsinya untuk menghitung area under the curve AUC dari ROC curve yang telah dihitung sebelumnya. Lalu juga ada PLT figure yang dimana fungsinya mengatur parameter yang menambahkan elemen-elemen pada plot ROC. Nah, yang dimana memiliki manfaat membuat visualisasi yang inovatif dan mudah dimengerti tentang kinerja model dalam membedakan kelas positif dan negatif. Nah, di sini mungkin ada gambaran ROC yang telah tergambarkan ya. Di sini juga ada keterangan tentang false positive rate-nya juga. Dan untuk garis oranye menandakan ROC curve yang berarea 0,54. Nah, baik. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan mengenai machine learning menggunakan metode algoritma random forest classifier ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau apapun itu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.